Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum saya masuk kepada proses pemaparan saya, presentasi saya tentang penerapan sanitasi dan higienis pada produk olahan pangan yang saya ambil tentang olahan bakso daging sapi. Di sini saya akan pertama sekali memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Herman Syegian, NIM 180254244027, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang hasil daripada praktikum saya, yaitu tentang penerapan sanitasi dan higienis pada produk makanan, yaitu yang saya ambil tentang pada produk olahan bakso daging. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu sanitasi. Menurut Suparlan 2012, bahwasannya sanitasi itu adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan baik fisik yang berpengaruh kepada manusia. Nah, tujuan utama dari sanitasi ini adalah untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi daripada produk makanan itu sendiri. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini adalah untuk supaya mahasiswa mengetahui bagaimana tentang cara penerapan sanitasi pada produk makanan. Nah, manfaatnya itu mahasiswa mampu menerapkan sanitasi dan higienis terhadap produk olahan, mengetahui produk olahan seperti apa itu yang higienis, yang memang baik untuk kita konsumsi begitu. Nah, mahasiswa juga dapat mengolah produknya dan mampu menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, saya coba akan menjelaskan menurut peraturan pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Itu keamanan pangan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Persyaratan keamanan pangan yang dipengaruhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya baik karena cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran yang lainnya yang dapat mengganggu dan merugikan kita manusia seperti itu. Nah, di sini Pak, yang saya ambil tentang produk bakso, saya coba akan menjelaskan juga produk bakso. Bakso itu adalah jenis makanan yang berupa seperti bulat dia, yang terbuat dari daging dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan minyak. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso itu seperti daging, bahan perekat, bumbunya, es batu. Nah, biasanya juga bakso yang di masyarakat ini umumnya diikuti dengan nama jenis bakso seperti bakso ayam. Itu biasanya diikuti dengan penyebutan bakso itu biasanya diikuti dengan nama-nama daerah. Ada yang seperti menyebutkan bakso ayam, bakso ikan, bakso daging, bakso sapi, lain-lainnya seperti itu menurut Wibowo tahun 2009. Oke, baik, saya akan masuk. Baik, selamat siang. Di sini saya akan coba menjelaskan penerapan tindakan pencucian sebelum melakukan proses pengolahan bakso daging sapi. Terlebih pertamanya kita menggunakan yaitu pencucian tangan. Seperti apa penerapan pencucian tangan pada saat penggunaan sabunnya. Pertama, di sini ada sabunnya. Nah, boleh kita gunakan sabun seperti Nuko dan sabun-sabun seperti apapun itu. Nah, sini saya akan coba untuk memakai sabunnya. Ya, kita bilas seperti ini, kita bilas. Penerapannya kita bilas seperti ini, kemudian kita bilas menggunakan air yang mengalir dan bersih. Oke, jangan lupa mematikan keran sesudah selesai mencuci tangannya. Oke, baik, terima kasih.
Oke, baik, saya akan langsung masuk kepada penerapan sanitasi dan higienis pada produk baksonya langsung dari proses pembuatannya hingga selesai nanti. Nah, di sini saya tidak membuat produknya, saya langsung menjelaskan saja bagaimana tahap-tahapannya. Nah, pertama di sini yang terutama itu dalam penerapan sanitasi dan higienisnya itu pada bahan dan alatnya paling utama, pemilihan bahan dan alatnya. Contohnya seperti bahannya itu seperti dagingnya ya, daging sapi, tepung tapioka, soda, bawang putih, bawang merah, bawang goreng, merica bubuk, garam halus, STTP, es batu, dan alatnya itu seperti kompor, food microprocessor, cobek dan pisau, spatula, baskom dan plastik, panci stainless, blender, sendok makan dan telanan. Nah, pemilihan produk untuk membuat bakso ini sepertinya bahan-bahannya itu kita pilih dengan betul-betul, seperti contohnya dagingnya kita harus pilih dagingnya yang segar supaya di sana kita dapat melihat nanti, karena di sanalah masalah utamanya nanti pada dagingnya. Kenapa? Kan pada dagingnya kita bisa saja nanti tempat penjualannya itu dagingnya itu tidak sudah lama begitu, ataupun bisa dikatakan sudah agak busuk gitu. Itu tidak higienis lagi untuk kita olah untuk membuat bakso. Nah, kemudian kita masuk kepada alat-alatnya. Kita harus pastikan alat-alat itu bersih. Contohnya kepada panci ya untuk mengolah itu. Nah, kita pilih pancinya itu supaya tidak karatan. Nah, seperti blendernya juga harus bersih. Nah, tahap yang pertama itu menyiapkan dagingnya. Dagingnya tadi seperti daging sapinya tadi itu kita harus buat secara bersih. Kemudian kita cuci dagingnya menggunakan air bersih dan mengalir. Kita cuci dagingnya itu dulu sebelum kita olah. Nah, kemudian mengupas bumbu. Nah, bumbunya ini kita harus memang pilih bumbu-bumbu yang memang bagus gitu dari pasar. Kalau bisa bumbunya itu yang agak segar juga, jangan kita pilih bumbu yang sudah layu begitu. Nah, kemudian kita giling dagingnya. Setelah kita potong-potong kecil, dagingnya itu kita giling. Bisa kita menggunakan alat penggilingnya itu seperti blender juga bisa. Apa yang bisa kita lakukan di rumah itu blender. Nah, pada tahap penggilingan ini blendernya itu kita harap harus bersih juga. Kenapa? Di blender itu bisa saja di tempat pemutaran pisau pemotongnya itu di blender itu karatan. Nah, kita harus bersihkan di sana, karena proses higienis itu kalau sudah ada karat itu tidak higienis lagi. Nah, kita masuk kepada proses pencampuran antara adonan dengan tepung tapioka. Nah, pada tahap pencampuran itu, dan kita harus juga tentukan bahwasanya kita harus pastikan tangan kita bersih untuk mengadon tepung tapioka. Kalau bisa menggunakan sarung tangan untuk mengadon tepung tersebut. Nah, kemudian pada tahap setelah kita selesai nanti membentuk adonan tersebut, pastikan setelah itu selesai kita membuat adonan, kemudian kita membentuk baksonya. Kita membentuk baksonya kita sesuai dengan kita inginkan. Baksonya itu harus bulat. Nah, pada tahap pembentukannya itu kita harus rebus dulu air supaya kita nanti pada kita sendok masukkan ke air. Nah, pada saat proses perebusan ini airnya jangan terlalu mendidih, karena kalau bila nanti airnya terlalu mendidih bisa baksonya tidak kenyal begitu, bisa lembek gitu baksonya dan keras. Nah, setelah nanti kita selesai merebus baksonya dan kita sudah cetak, kita harus menyaring baksonya lagi, mengambil baksonya. Nah, proses pengambilan baksonya ini juga kita harus pakai penyaring. Saat penyaring itu untuk tahap mengambil bakso dari itu. Nah, pada tahap ini juga saringannya itu harus higienis, harus bersih juga dan higienis, karena pada tahap ini bakso itu kita angkat dan letakkan kepada tempatnya sebelum kita konsumsi ataupun kita kemas. Nah, setelah proses pembuatan bakso, setelah kita angkat, bisa juga kita buat pengemasan atau kita simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer, atau bisa langsung kita konsumsi.
Nah, sekian dari hasil pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin bisa saya laporkan. Terima kasih.